Malam ini kita akan bahas bab izalati al-najasati wa bayaniha. Hadis-hadis yang menjelaskan perkara najis dan tata cara atau petunjuk menghilangkannya. Jadi mengetahui tentang najis ini perkara yang sangat penting karena ibadah kita terkait dengan sucinya kita. Kalau ibadah kita tidak dikerjakan dalam status suci, karena misalnya syarat sahnya salat itu adalah suci badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis, gitu ya. Itu syarat sah salat. Jadi suci badan, suci pakaian, suci tempat dari hadas dan najis. Nah, kalau hadas itu namanya najis maknawi, tidak terlihat. Nah, kalau najis ini yang disebut dengan najis aini, yang bisa diindra, yang bisa dilihat, dirasa atau dicium aromanya. Nah, najis ini perlu kita ketahui apa saja bentuknya dan bagaimana cara menghilangkannya. Dalam Al-Quran, najis ini disebutkan di Al-Maidah ayat yang ketiga. Di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana katalah diharamkan atasmu darah, bangkai, dan seterusnya. Tambahan dari Al-Maidah ayat yang ketiga itu disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Nah, kita akan bahas hadis-hadis yang terkait dengan perkara najis tersebut. Pertama, hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Muslim. Jadi Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi, Dia anak yatim yang ditugasi oleh ibunya untuk menjadi pembantu Nabi, dan dia paling tahu kehidupan Nabi selain Aisyah. Karena dia hidup di rumah Nabi selama 10 tahun sejak Nabi hijrah, dan dia anak yang sangat cerdas. Karena itu Anas bin Malik ini paling banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah. Nanti Anas bin Malik ini punya anak namanya Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki yang menulis kitab hadis tertua namanya Al-Muwatta. Jadi Anas bin Malik ini adalah ayahnya. Nanti anaknya disebut Malik bin Anas. Jadi nama anaknya Malik bin Anas, ayahnya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhazu khallan, qala la. Nabi ditanya tentang khamar. Kata Nabi, khamar itu najis, Lalu ditanya lagi, bagaimana kalau cuka yang dibuat dari khamar? Jadi ada cuka, itu salah satu bahan makanan, cuka. Tapi cuka ini dibuat dari khamar, jadi bahannya khamar, Maka kata Nabi tetap statusnya najis. Jadi Bapak Ibu, khamar itu hukumnya najis, Dan Allah sebut begitu, khamar itu adalah segala sesuatu zat yang merusak akal kita, dan itu dalam ilmu kimia itu zatnya etanol, etanol. Jadi semua zat yang mengandung unsur etanol itu najis. Karena Allah sebut begitu, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya rijsun min amalis syaitan. Khamar itu najis dan itu minuman setan. Jadi khamar itu najis. Dan kata Allah, min amali syaitan, itu minuman setan. Karena setan itu suka yang najis-najis. Maka setan itu suka di kamar mandi, suka di tempat-tempat kotor, karena dia najis itu. Khamar itu najis. Maka kata Allah itu minuman setan itu. Jadi khamar itu kenapa? Misalnya kata Nabi, man syariba khamran, siapa yang minum khamar, walaupun satu teguk, satu teguk cuman dia minum khamar itu, la yaqbalullah salatahu arba'ina lailatan. Allah menolak semua ibadahnya 40 malam, maksudnya 40 hari.
Jadi kalau dia minum khamar walaupun seteguk dia minum, maka 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa orang yang minum khamar ditolak ibadahnya? Karena selama 40 hari itu badannya bernajis. Ya, karena makanan yang kita makan ya Pak Ibu, 40 hari mengendapnya di badan kita nih Pak. Maka selama 40 hari itu, maka tubuhnya bernajis. Ya, maka kalau tubuhnya bernajis, dia tidak suci, maka semua ibadahnya ditolak Allah. Jadi kalau ada yang misalnya menyuntikkan zat tertentu ke dalam tubuhnya yang sudah ada zat alkoholnya atau etanolnya, seperti kan ada sekarang kalau narkoba itu disuntikkannya pakai jarum. Narkoba itu ya sama dengan khamar karena merusak akal kita. Seperti bius. Jadi kalau ada orang dibius Pak Ibu, tapi bius itu bukan karena kepentingan darurat. Kalau seperti orang operasi di rumah sakit tidak apa-apa karena itu memang darurat. Tapi dia bius saja dirinya tanpa ada kepentingan, hanya untuk relaksasi saja dia bius, maka 40 hari semua ibadahnya ditolak oleh Allah. Karena najis. Benda yang masuk ke tubuhnya itu najis. Ya. Atau mungkin ditiup, dihisap sabu-sabu kan? Sama saja. Apakah dimakan, apakah diminum, apakah dihisap, apakah disuntikkan, semua zat ya yang di situ kategori khamar yang merusak akal atau ada unsur etanolnya, maka itu statusnya najis. 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah. Itu makanya Bapak Ibu, ya, ada sebagian orang kalau makan lele, maka lele itu dikarantina 40 hari di air bersih dulu. Ya, Pak. Karena lele ini makan bangkai, makan kotoran, itu makanya lele itu banyak ditempatkan orang di septic tank. Ya. Lele itu suka makan bangkai, Pak Ibu. Lele itu halalnya, cuma tidak baik saja. Karena suka makan bangkai, makan yang kotor-kotor. Maka sebagian orang kalau makan lele itu dikarantina dulu 40 hari di air bersih. Karena bersihnya tubuh kita ini 40 hari dari makanan. Ya, dari pengaruh makanan tadi. Ya. Karena ada orang tertentu Pak Ibu ya, magi makanan ikan yo najis. Saya pernah dulu ya ngantar mahasiswa KKN di daerah Payakumbuh Pak Ibu. Ya, lalu ambo sasak buang air, tu bertanya ke warga, "Di mana WC, Pak?" Tunjuk-tunjukan kolam ikan. Tu pondok datih tu aja. Dari pun dia di atas kolam ko ada pondok, Pak. Apa air sembe, Pak. Alun duduk ada Pak, ikan ko kadang-kadang menunggu, Pak. Hanya laparnya Pak, ikan kalau punya pengalamannya, kalau ada orang duduk kau nonton makanan enggak ada. Enggak boleh tu Pak Ibu ya. Memberi makanan ikan dengan najis itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Bahwa dia memakan najis kalau dia temukan itu soal lain. Tapi sengaja mengantarkan makanan untuk ikan itu tidak boleh. Nah, kalau ada ikan yang makannya itu, maka sebagian orang mengkarantina dulu ikan itu 40 hari dalam air bersih supaya bersih badannya. Karena memang begitu kata Nabi. Siapa yang minum seteguk khamar, maka 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan, man akala luqmatan minal haram. Siapa yang makan sesuap yang haram. Jadi sesuap yang haram dia makan, sesuap yang haram dia makan. Sama, la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman. Allah tidak menerima ibadahnya 40 hari. Ya. Kenapa 40 hari? Karena makanan haram itu membuat badannya juga haram. Badannya tidak bersih, kotor. Karena badannya tidak bersih, maka Allah tidak menerima ibadahnya. Ya. Itu kenapa Bapak Ibu, ya, perintah Nabi itu la ta'kulu illa min taqiyin. Jangan kamu makan kecuali makanan itu berasal dari orang takwa. Jadi kalau kita makan, pastikan makanan itu sumbernya dari orang takwa. Jangan orang bampuk, bajudi, korupsi itu satu lo makan haratonya, Pak Ibu. Tidak boleh itu. Jangan memakan kecuali dari orang takwa. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyu. Dan jangan pula memakan makananmu atau kamu memberi makan
kecuali kepada orang takwa. Nah, ini Pak Ibu, jadi kalau kita memberi makan, maka berilah makan orang-orang takwa. Kenapa orang takwa disuruh beri makan? Karena kalau orang takwa dikasih makan, 40 hari dia beribadah, pahalanya untuk kita yang beri makan. Karena makanan yang dimakannya tadi 40 hari di dalam tubuhnya. Maka selama 40 hari itu, Bapak Ibu yang kasih makan orang takwa tadi, itu pahalanya untuk Bapak Ibu tuh. Nah, itu bagus mengasih makan ke orang takwa tuh, Pak. Nah, itu makanya di surat Al-Lail itu memberi dihubungkan dengan takwa. Wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi memberi itu dihubungkan dengan takwa. Apa maknanya? Salah satunya, kalau memberi maka prioritaskan kepada orang takwa. Nah, kayak Bapak Ibu ini, kalau kasih makanan, antan ke surau, ke masaji, ke musala. Nah, orang-orang takwa makanya itu, Pak. Dan kita dapat pahala, ya, karena kita menjadi sebab mereka dapat energi untuk berbuat takwa itu. Ya. Makanya dulu, Pak, di kampung-kampung, kalau ada acara mendoa, ya, kama orang mencari Ibu kalau acara mendoa di kampung dulu, ke surau. Ndak kami jadu mino cari lo, Pak. Enak ke surau. Karena orang-orang takwa. Yaitu alasannya tadi, siapa yang minum khamar walaupun seteguk 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah karena najis. Najis. Lalu bagaimana kalau cuka? Jadi mungkin khamar itu difragmentasikan sedemikian rupa, lalu dia berubah statusnya menjadi cuka. Yang bumbu makan itu ya, cuka. Kata Nabi, tidak boleh juga, tetap dia najis, haram. Jadi walaupun cuka, sekarang dia sudah jadi cuka, tapi asalnya khamar, najis, tetap cuka itu hukumnya haram. Walaupun dia sudah jadi cuka, tidak lagi khamar. Kalau sumbernya khamar. Saya tidak tahu cuka itu sumbernya dari mana saja, tapi ya dalam hadis ini ada cuka itu yang bersumber dari khamar. Maka cuka itu kan zat berbahaya sebenarnya, Pak. Bapak Ibu kalau tanya ke badan POM ya, itu cuka itu tidak direkomendasikan untuk digunakan di makanan itu, kan itu ya berbahaya cuka itu, Pak. Ya. Makanya tetap dilarang. Walaupun itu sudah jadi cuka, tapi kalau dasarnya atau sumbernya emas khamar, maka dia statusnya sama dengan khamar najis. Begitu ya, khamar. Jadi khamar itu, Bapak Ibu, semua yang merusak akal kita. Ya, semua zat yang menghilangkan akal. Itu namanya khamar. Maka nanti sifatnya tidak hanya sifat minuman, bentuk minuman, tapi juga bisa berbentuk ya makanan atau serbu atau cairan yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Najis ya. Jadi khamar itu najis, selesai. Jauhi, haram. Makanya kena hati-hati juga nih, Pak. Misalnya parfum. Ya. Parfum itu pakai alkohol enggak, Pak Ibu? Kalau pakai alkohol maka perlu juga kita hati-hati. Walaupun sebagian ulama membolehkan parfum yang pakai alkohol itu selama kadarnya tidak melebihi 50%. Tapi saya sebenarnya lebih hati-hati kalau soal itu. Karena bagaimanapun najis tetap najis walaupun sedikit, kira-kira begitu tuh, Pak. Ya. Makanya kalau beli alkohol, Bapak Ibu tanya, ada enggak yang beli alkohol, beli parfum, tanya ada enggak yang non alkohol gitu, ya. Kalau kita sudah tanya yang non alkohol, ada nyagi saya yang alkohol, itu salah dia yang berdosa tuh, Pak. Ya, cara mengeceknya dia pakai alkohol atau tidak, parfum itu semprotkan aja ke tubuh kita. Kalau terasa dingin pasti alkohol. Kalau Bapak beli parfum, semprotkan ke tangan, terasa dingin, itu pasti alkohol tuh. Jangan dibeli. Karena biasanya alkohol itu digunakan Bapak untuk supaya semerbak. Ya, makanya ketika disemprotkan tuh dia bunyi keras tuh. Itu tanda pakai alkohol. Ya. Tapi ada sebagian yang membolehkan selama kadarnya lebih sedikit daripada parfumnya. Sama katanya dengan emas.
emas itu kan dilarang bagi laki-laki. Haram. Tapi kalau emas itu dicampur dengan logam, kalau ada sekarang swaso ya. Swaso itu kan ada unsur emas tuh Pak. Tapi unsur logamnya lebih banyak dari emasnya. Maka swaso itu dibolehkan dipakai laki-laki. Walaupun ada emas, tapi kadar emasnya tidak lebih banyak daripada kadar logamnya. Sama dengan alkohol begitu katanya. Ya, tapi saya lebih hati-hati untuk hal ini. Ibu bapak kalau beli parfum, pastikan parfum itu tidak pakai alkohol. Ya. Walaupun sekarang sulit katanya, karena parfum itu untuk memecah induknya, apa tuh biangnya, apa namanya itu Pak? Biangnya. Itu pasti pakai alkohol. Katanya pasti pakai alkohol. Ini tidak bisa dihindari katanya. Maka cari saja yang tidak ada alkoholnya. Kalau memang tidak bisa dihindari dan mesti juga pakai parfum, atau mungkin bisa dimaafkan. Ya, tapi masih sekarang saya kira masih banyak parfum yang memang tidak ada alkoholnya. Ya, karena bagaimanapun khamar itu kata Allah rijsun, najis. Yang namanya najis yang tidak bisa dihitung banyak sedikitnya tetap najis. Samalah babi. Babi itu walaupun bulunya ya najis juga, walaupun bulunya saja. Ya kalau sudah dibilang najis ya najis, tidak ada lagi sedikit atau banyaknya. Gitu. Ya, soal khamar. Jadi hukumnya sudah jelas, najis itu kenapa diharamkan. Lalu ya hadis dari Ammar bin Kharijah, hadis riwayat At-Tirmizi. Khatabanan nabiyyu bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katafi. Kata Ammar bin Kharijah, Nabi itu pernah berkhutbah di Mina. Tidak dijelaskan ya, apakah ini khutbah di waktu haji, di waktu umrah, atau dalam perjalanan biasa. Yang penting ini hari Jumat. Nabi berkhutbah di Mina katanya. Itu kenapa Bapak Ibu salat Jumat itu tidak mesti di masjid, ya, tidak mesti di masjid. Ibu bapak kalau ada acara di hotel, ya di hotel saja Jumat, Pak. Ya, ada khatib satu, lain mendengar. Kalau ada jamaah 12 orang sudah. Tidak perlu juga cari masjid, karena salat Jumat itu bisa di mana-mana. Bisa di hotel, bisa di masjid, bisa di rumah sakit, bisa di hutan, bisa di tengah lautan. Asalkan Jumat, ya zuhur, dan ada jamaah minimal 12 dalam mazhab Hambali. Ini Nabi berkhutbah di Mina nih, bukan di masjid, di Mina, di tempat terbuka. Nabi berkhutbah. Lalu ketika Nabi berkhutbah, onta beliau menjilat-jilat ya kuduk beliau. Jadi onta ini menjilat-jilat kuduk Nabi. Dan air liurnya itu menetes-netes ya ke bahu Nabi. Dan Nabi tetap melanjutkan khutbah, kemudian salat berjamaah dan tidak mengulang wudhu beliau. Tuh, ya. Apa hukumnya hadis ini? Hukumnya adalah air liur itu statusnya suci. Semua air liur suci, kecuali air liurnya wawau dan babi. Jadi kalau ibu-ibu misalnya, ini mohon maaf nih ya, ini kita sedang makan ya, tapi namanya ini hukum ya. Misalnya ibu habis wudu, nanti kan ada kucing tuh, dijilik kucing kaki itu. Ya tidak apa-apa, lanjut saja salat, tidak usah dibasuh. Ya. Atau kita tidur, mohon maaf tidur, lalu menetes liur kita ke baju ya. Bawa sajalah salat, baju itu tidak apa-apa. Ya cuman baunya bekonya tuh Pak. Ya kalau boleh saja, karena itu tidak najis, ya tidak najis. Karena air liur itu tidak najis, ya tidak najis. Sama dengan air hidung, ya air hidung juga tidak najis. Ya, ini selemo itu tidak najis. Ya kan bisa jadi ibu-ibu kapai sumayang, selemo cucu keluar, atau yo mukena saya balap selemo itu pai lo ke masjid deh, tidak apa-apa. Karena air hidung itu tidak najis, ya, tidak najis. Karena sama dengan air ludah sifatnya itu, ya, yang ingus namanya ya. Kan bisa jadi ibu-ibu apa-apa flu, ya,
Lalu flu, sarang sembahyang milih-milihnya. Tu dia ambil kain, dilap, tu masuk kantong sapu tangan tadi. Saya sering begitu karena flu. Maka masuk kantong sedang salat, ya enggak apa-apa karena air hidung itu enggak najis. Itu dibolehkan. Dahak sama. Enggak najis. Air telinga enggak apa-apa, enggak najis. Ya, air telinga enggak najis, kecuali nanah, Pak. Kalau nanah itu darah. Jadi kalau nanah kan beda, Pak, aromanya beda, warnanya beda, Pak. Kalau air kan bisa jadi begini, ibu habis mandi tadi kan ada mendangung-dangung di telinga anak. Lalu diteteskan ke lubang telinga tu balik. Itu. Lalu ibu lamunya tersumbek. Pas sedang sembahyang milih air itu di telinga. Kan sering begitu tu, Pak. Itu tidak najis itu. Karena itu air yang keluar dari telinga itu tidak najis. Ya. Sama dengan dahak. Dahak yang keluar dari tenggorokan itu tidak najis, kecuali dahak yang keluar dari rongga dada. Jadi kalau Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, kan ada batuk itu dari dada ya, yang sudah paru-paru, kena paru-paru atau TBC. Itu dahak orang itu najis. Karena keluarnya bukan dari sini, dari sini. Nah, kalau keluarnya dari dada itu sama dengan muntah statusnya. Itu makanya kata Nabi, kalau kamu batuk, maka meludahlah ke kiri. Jangan ke depan, jangan ke kanan. Ya dulu kan Masjid Nabawi kan tak pakai karpet, tak pakai keramik, kasihnya, Pak. Jadi kalau keluar dahak orang yang berpenyakit itu, dia mesti membuangnya ke kiri. Lalu ditimbun balik. Tapi jangan Bapak Ibu di masjid kok cakap pengurus kok. Ya. Bapak Ibu kalau yang batuknya dari dada, dahak dari dada itu, tidak usah ke masjid lagi, di rumah aja salat. Caranya Bapak Ibu pakai ember di rumah atau baskom, taruh di sebelah kiri salat. Nanti ketika batuk keluar dahak aja, memang bisa jadi kita akan mengalami penyakit begitu. Maka begitu batuknya keluar dahaknya, wajib dibuang karena itu najis. Tak boleh telan. Najis. Maka buanglah ke sebelah kiri ember tadi. Itu caranya, Pak. Jangan dibawa ke masjid ember itu. Tu ember dibu go, ambo kamal udah beko mata. Sabalah orang letak beko ya. Ya kan, ndak mau orang nak kewak sembahyang beko lah. Yang sudah itu sudah sakit sudahlah, enggak usah lagi ke masjid di rumah saja. Jadi air liur hukumnya tidak najis. Itu hukumnya. Kecuali air liur yang memang hewannya najis. Seperti anjing dan babi. Lain daripada itu tidak. Jadi kalau kita dijilat hewan setelah berwudu, maka tidak perlu mengulang wudunya dan tidak perlu membasuhnya. Karena hukumnya suci air liur itu. Ya. Tenggorokan. Tidak apa-apa. Selama masih tenggorokan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sudah sampai ke rongga mulut, sampai ke permukaan mulut, ke dalam area mulut, itu tidak boleh ditelan, itu najis, Pak. Karena statusnya najis. Begitu. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya summa yakhruju ila salati fi zalikal as-saubi wa ana anzuru ila asaril ghasli. Ini hadis Bukhari Muslim. Apa cerita Aisyah? Rasulullah itu pernah membasuh pakaian beliau yang menempel padanya sperma. Jadi baju Nabi atau pakaian Nabi itu kena sperma beliau. Lalu setelah dibasuh, Nabi keluar membawa pakaian itu salat. Dan saya lihat bekas-bekas atau sisa-sisa sperma itu masih menempel di baju itu. Dan Nabi salat saja. Ya. Ini hukumnya apa? Sperma hukumnya suci. Karena Nabi pernah salat membawa pakaian yang di situ ada spermanya. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya kita tidak ada pakaian, tapi pakaian kita ini tadi kena sperma, maka pakaian itu boleh dibawa salat karena sperma itu hukumnya suci. Karena kalau najis sperma, kita najis semua karena kita dari sana. Tapi kita suci.
Karena asal kejadian kita suci, ya. Berbeda dengan mazi. Mazi itu Bapak Ibu cairan yang keluar ketika kita, mohon maaf, terangsang. Jadi kalau kita terangsang biasanya keluar cairan bening. Nah, cairan bening itu najis. Kata Nabi, fihil wudu, ulang wudunya, ganti pakaiannya. Ini kalau yang keluar itu mazi namanya. Nah, kalau mani keluarnya nikmat, ya, nah disebut ejakulasi. Kalau mazi enggak, dia cairan yang keluar ketika lama eraksi. Jadi laki-laki kalau lama eraksi biasanya keluar cairan bening, itu najis. Kenapa najis? Karena tempat keluarnya beda. Kalau sperma itu dari sulbi, bersih. Kalau mazi dari saluran, dari tempat kencing kita. Itu kenapa rasa sperma dan rasa mazi itu tidak sama. Kalau rasa sperma itu tidak ada, hambar saja. Kalau rasa mazi asin seperti air pipis kita, itu maka najis. Ya, mazi itu najis. Ini penting diketahui oleh anak-anak muda ini. Karena anak-anak muda ini, Bapak Ibu mohon maaf, dia pasti eraksi sering. Karena hormonnya sedang tinggi. Apalagi nyo makan sedang amur. Tidak ada pantangan makan, Bapak Ibu, sadonya punyanya ikut. Kalau tua-tua kan makan lah banyak pantangannya, lah banyak sayur-sayur saya dimakan lah, abui-abui saya. Tu hormon tidak ada itu. Maka gejolak syahwatnya turun. Yang muda-muda seperti beliau-beliau ni tinggi gejolak syahwatnya ni, Bapak Ibu. Ya, seperti imam kita ni, ya, beliau belum punya istri itu, ya kan, hormonnya masih tinggi itu, ya. Itu makanya kata Nabi, kalau kamu menikah separuh agamamu sudah selesai. Karena itu paling berat masalahnya itu tuh, dia akan ereksi sering. Apalagi kalau acuk minum teh talu, ya kan, mu dibisu panjang sampai kau tu, ya Pak. Biasanya kalau ereksi itu keluar cairan, ya, dalam waktu yang tidak berapa lama keluar cairan itu, maka celana dalamnya itu wajib diganti karena najis, tidak sah salatnya itu. Jangan dianggap remeh itu. Bisa jadi anak bujang Bapak Ibu berpuluh-puluh tahun ibadahnya ditolak Tuhan itu, kadang tidak diberitahukan kepada dia bahwa itu perkara najis. Makanya yang muda-muda ini kalau pergi ke kantor bawa pakaian dalam ganti. Karena bisa jadi di kantor nanti eraksi. Apalagi kalau laki-laki ini di ruangan AC itu, kalau dingin dia eraksi itu. Yang mudah-mudahan eraksi itu. Apalagi di kantor kok banyak loh orang-orang seksi dakik Jawa. Itu pasti eraksi itu. Karena fantasinya pasti macam-macam tuh. Dan itu normal saja begitu. Manusiawi saja itu. Waktu zuhur nanti atau waktu asar, ya, ketika hendak berwudu, cek di kamar mandi itu ada tidak mazi menempel di pakaian dalam itu. Ya pastikan Bapak Ibu, karena itu najis. Baca rumah ceknya, cari warnanya di pakaian itu. Kok ada warnanya yang enggak mengganji-ganji. Kalau pakaian putih itu Bapak Ibu, kalau ada mazi, nanti warnanya agak ke kuning-kuningan tuh, becak-becak kuning. Ya, seperti pipis. Nah, kalau ada warna begitu, itulah najis tuh. Jangan pakai celana tu lebih basuh, kau nak ganti. Oh, ndak ada berwarna lo Ustaz. Nyo pakaian kau kalam. Idu Ustaz. Nyo aromanya khas mazi tu. Oh, ndak ada aromanya lo Ustaz. Jelek Ustaz. Asin Ustaz, ayo tu mak asin nyo tu. Ya tu. Yang mana tahu, ikan mencek najis itu 3. Warna, aroma, rasa. Biasanya pada taraf warna itu kelihatan najis itu. Kecuali najis ini memang warnanya tidak jelas. Bisa aroma dan terakhir pakai rasa. Dan merasakan itu tidak apa-apa. Karena merasakan bukan makan. Ibu kalau memasak bulan Ramadan boleh tidak merasakan masakan tu? Boleh. Yang tidak boleh itu makan. Ibu masak, tu diambil seketik ujung jari, letak di ujung lidah, boleh. Yang tak boleh sesendok, tu makan namanya tu. Ya tu. Jadi Bapak Ibu, ini untuk anak muda-muda, anak bujang-bujang perlu kita kasih tahu.
Bako betul di sekolah lun tentu ada pelajaran seperti ini. Tak yakin saya pelajaran agama di sekolah diajarkan detail begini. Yang adanya jadi pengajian seperti ini. Sayangnya yang datang ke pengajian begini mantan-mantan anak bujang saya. Yang tak paguno sebenarnya kau lain. Ada yang bujang-bujang yang harus mengerti tak datang dengan pengaceramah mereka lebih kan susah tu. Tu caranya lain. Ayo awak lah mengecek ke anak awak surang-surang lain. Ya. Anak-anak kita yang sudah mulai balik SMP laki-laki itu perlu bapak ibu ajarkan pertama cara mandi wajib yang benar. Angku sabantale balik, sabantale mimpi basah. Kalau terjadi begini-begini, mandinya begini caranya. Bapak ibu yang ajarkan. Itu yang ku anfusakum wa alikum nara. Kalau kamu nanti eraksi, nanti ada cairan yang menempel ke pakaianmu, tapi cairan itu bukan keluarnya enak, itu najis ya. Ganti pakaiannya atau cuci dulu baru salat. Pakai chain kada apa ibu. Jangan dianggapnya mengerti siapa. Tak pahamnya itu. Makanya ya itu penting kita ketahui. Jadi kalau sperma tidak najis, kalau mazi itu hukumnya najis. Gitu. Lalu hadis berikutnya hadis dari Abi As-Samhi, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulami. Kalau anak laki-laki pipis di pakaian, maka cukup dipercikkan air ke pakaian itu. Tapi kalau anak perempuan, maka wajib dibasuh sampai hilang warna, aroma dan rasa. Tuh. Jadi ibu menggendong cucu. Yo dulu orang kan tak pakai pempes anak kalau anak. Kalau kini aman menggendong anak karena pakai pempes. Zaman sesuk kan tak ada pempes. Jadi kalau menggendong bayi, kalau bayinya perempuan, pipis dia di baju kita, maka baju bapak ibu itu bernajis. Cara pembersihannya, buka pakaian itu, masukkan ke dalam air, cuci sampai hilang warnanya, aromanya dan rasanya. Itu kalau bayinya perempuan. Tapi catatannya ada, bayinya ini belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya. Ini bayi dalam masa ASI eksklusif. Jadi dia belum makan apa-apa. Belum makan bubur Milna kalau sekarang ya. Belum minum susu bantu. Jadi susu ibunya saja. Lalu dia pipis. Kalau bayinya perempuan, wajib dicuci. Tapi kalau bayinya laki-laki, maka pembersihannya diambil air dengan tangan, dimasukkan tangan ke dalam air, lalu dipercikkan ke baju tadi. Maka itu sudah suci dan bawalah pakaian itu salat. Coba ya. Jadi kalau bayinya laki-laki, pembersihannya lebih ringan. Diambil air jauh tangan, masukkan ke jari, ke tangan, ke air itu, lalu percikkan ke pakaian, suci. Kalau bayinya perempuan tak bisa begitu, basuh. Ini bedanya laki-laki dan perempuan sejak lahir sudah berbeda, Pak. Tidak sampai basah. Sedikit saja ambil air dengan tangan, yang terbawa oleh tangan ini sudah bersih. Ya. Kalau disiramkanlah itulah mencuci namanya itu, Pak. Ini bahasanya yurashu, dipercikkan. Kalau perempuan yughsalu, memang dibasuh. Kenapa begitu? Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Tingkat najis perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Ya. Jadi tingkat kotornya ibu
lebih berat daripada tingkat kotornya laki-laki. Jadi najis ibu lebih berat dari kami. Nah, kalau kami najisnya mukhaffafah namanya, ringan. Kalau ibu najisnya mutawassithah namanya, najis menengah. Di atas tu mughallazah, wawaw, babi. Nah, memang tingkat najis ibu beda dengan kami itu. Dari lahir dah beda tuh hukumnya tuh. Memang Nabi sebut begitu. Karena mohon maaf ibu ya, pipis perempuan itu berat masanya atau berjenis itu lebih daripada pipis ya laki-laki, termasuk aromanya. Aroma pipis perempuan itu lebih menyengat dibandingkan pipis laki-laki. Ya kecuali mau makan jariang, kalau makan jariang itu lah sama, saya bangun tuh. Ini pipis yang murni tadi, yang asli tadi. Ya. Kalau pipis yang asli yang masih itu bayi itu berat jenisnya beda. Yang perempuan lebih berat. Itu makanya dicuci. Memang begini nih ibu pak. Laki-laki dan perempuan itu secara kodrat itu memang tidak pernah sama. Allah ciptakan. Ya, secara apa ya? Takdirnya begitulah. Misalnya begini. Bukti perempuan ini tingkat najisnya lebih berat daripada laki-laki. Ibu-ibu kalau baligh, ibu mau baligh nih, perempuan mau baligh. Dia mau menginjak usia dewasa. Apa tandanya perempuan baligh? Mengeluarkan cairan. Ya enggak? Perempuan kalau baligh dia mengeluarkan cairan. Tapi cairannya apa? Darah yang disebut dengan haid. Jadi ibu kalau baligh, kalau dewasa itu mengeluarkan cairan yang cairnya itu darah, najis. Najis ya, darah kan najis, Pak. Laki-laki kalau baligh apa tandanya, Pak? Mengeluarkan cairan juga, Pak. Sama-sama cairan yang kita keluarkan. Ibu baligh mengeluarkan cairan, kami baligh mengeluarkan cairan. Cuman cairan ibu najis, darah. Cairan kami suci, sperma. Beda kan? Kami dewasa mengeluarkan cairan, tapi cairan kami suci. Ibu dewasa mengeluarkan cairan, tapi cairan ibu najis. Tak beda tuh? Beda tuh ibu. Ibu mengeluarkan cairan darah, di samping najis, aromanya menyengat. Kalau kami mengeluarkan sperma, suci, aromanya tidak menyengat. Ya tuh? Beda kan? Nah. Ibu kalau mengeluarkan haid, ya darah ketika baligh, mengeluarkan darah haid ya, itu keluarnya sakit atau senang? Sakit, makanya penyakit. Kan haid itu penyakit. Maka keluarnya sakit. Makanya ibu masa haid itu penyakit. Ibu sakit, jiwa ibu sakit, fisik ibu sakit, semuanya sakit. Karena ibu sedang sakit. Yas'alunaka anil mahid, qul huwa azza kan? Sakit. Ibu mengeluarkan cairan ketika dewasa, di samping najis cairannya ibu mengeluarkannya dalam keadaan sakit. Kami laki-laki mengeluarkan cairan ketika dewasa, di samping cairannya suci, keluarnya pun enak, tidak sakit. Tidak enak keluarnya, beda. Kalau kami keluarnya nikmat, kalau ibu keluarnya menyeringi, sakit. Tidak beda tuh. Beda tuh ibu. Ya. Ayo memang suruh anak-anak ya adik kaki ibu, tapi suruh ibu di kaki kami. Suruh anak-anak di kaki ibu. Kalau anak-anak ingin masuk surga, ya keredaan ibu lah. Kalau ibu kalau masuk surga, keredaan kami. Jadi suruh anak di kaki ibu, suruh ibu di kaki kami. Dah tinggi juga kami itu. Ya tinggi je. Ya masih tinggi je baru kami itu. Ya itulah. Itu aku ibu-ibu kok dek banyak sengsara tu lah, ibadah ibu tak banyak loh. Ibadah ibu duanya, salat 5 waktu, tak berjamaah, tak hentilah. Puasa Ramadan, tak tarawih, tak hentilah. Cuma 2 saja. Haji tak, zakat tak ada. Tapi selanjutnya dia itulah rawat anaknya baik-baik, mengabdi dia pada suaminya, dakhalal al-jannah, langsung ke surga kalau mati.
Gitu tuh. Nah, itu buktinya perempuan itu tidak sama di bawah dengan laki-laki. Memang ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan ke kami yang tidak diberikan ke ibu. Itu salah satunya tadi. Ayah itulah tidak sama lah. Ibu kalau mati besok baralampi kafan ibu. Baralampi kafan perempuan ibu. 5. Pakaian perempuan tu kafannya kalau mati 5 lampi, 5 lapis kafannya. Laki-laki berapa? 3 ibu, 7. 3. Laki-laki kalau mati kafannya 3 kata Nabi, kalau perempuan 5. Bako banyak ibu bungkunya dari kami. Karena baun ibu lebih tinggi dari kami. Maka bungkunya lebih banyak. Ini kalau dibungkui kan ada 2 baun tak? Kalau banyak bungkunya kan ada tinggi baunnya tu. Maka bungku ibu lebih banyak tu. Kami lebih seketek karena baun tubuh kami tak menyengat. Laki-laki ku ibu baun tubuhnya tak sabara ibu karena laki-laki diciptakan di tanah kering. Min salsalin kal fakhar, diciptakan di tanah kering seperti batu bata. Makanya badan kami tak berbaun. Ibu makuk tinggi baun ibu sampai najis begitu beratnya dibandingkan kami. Karena ibu diciptakan dari yang basah dari Nabi Adam. Ibu diciptakan dari yang hidup dari Nabi Adam, basah asal ibu. Tu makuk baun. Kami dari yang kering, tu makuk tak baun kami. Makanya kalau mandi ya wak ibu kalau mandi cuma cari anak-anak gadi kalau mandi ibu tak sembe perangkat mandinya ya. Pembersihiko, banyak perangkat mandinya Pak Ibu. Kalau ibu kalau mandi tu makuk lama tu, sabunnya banyak. Ya, sabun mungku ada lo, sabun tangan ada lo, sabun katiak ada lo, macam-macam ada sabun. Kalau laki-laki sabun batang seciknya, aduh. Enggak. Iya, kadang-kadang laki-laki kan dapat sabun lepas dikabau saja yang pandang saya aduh baik. Kenapa? Karena badan laki-laki kok tak berbaun loh. Ado cik-cik itu penyakit itu. Enggak, ikut. Ayo. Kalau tidak ada ibu-ibu kok mati kami kok. Ayo. Enggak, tapi itu hukumnya kan begitu tadi. Oh, tak taluk lah ibu. Kalau tidak ada ibu-ibu, nyo masalah yang paling gadang ku ibu. Laki-laki kok masalah yang paling gadang ku ibu-ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu masalah kami gadang mana. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu masalah lebih gadang lo lain. Itu yang susahnya. Ada ibu kami bermasalah, tidak ada ibu kami masalah je. Itu susahnya. Ya, jadi itu hukumnya begitu ya. Nah, jadi oh iyalah, kalau tidak ada ibu-ibu, kamanga kami hidup di dunia kok. Paradu lah ibu, kalau tidak ada ibu kok payah kami kok. Iya. Enggak, makanya gini, kenapa ibu-ibu banyak perangkat mandinya? Iya. Aduh. Iya, apa-apa babaun yo. Coba, ibu-ibu kalau di lemarinya banyak ada perangkat make upnya ibu. Badak 1, badak 2, ya kan? Macam-macam dah. Iya. Ya rata-rata anak-anak gadi kok banyak perangkatnya ibu, banyak alat kosmetiknya. Kalau laki-laki tidak ada lo minyak rambut seciknya. Jadi itu sebenarnya sadar tidak sadar kita sudah mengatakan kita berbeda. Ya itu. Jadi ketika ibu-ibu banyak perangkat badak, banyak perangkat mandi, itulah ibu secara tidak sadar mengatakan ambu sebenarnya sedang bermasalah tubuh ambu gitu tuh. Iya. Iyalah. Laki-laki ku yo babaun jo, ya baun dak. Nah, begitulah. Gitu. Dah. Jadi kalau kencing laki-laki tadi, anak laki-laki cukup dipercikkan air. Kalau kencing anak perempuan tak bisa begitu
harus dicuci. Karena status hukum najisnya itu berbeda antara najis anak laki-laki dengan najis anak perempuan. Tapi sekarang mah tidak ada masalah karena sudah pakai pempes. Jadi kalau kita gendong cucu pun sekarang pipis pun tidak ada kena baju kita karena dia pakai pempes. Cuman masalahnya ada kalau pakai pempes. Apa masalahnya? Ibu salat, cucu pakai pempes, tunjuk duduk di sajadah ibu sedang salat. Berarti salat ibu tidak sah lagi itu. Kenapa? Tempat ibu sudah bernajis. Apalagi digendong anak kau sedang semayang. Aduh apa-apa mbak anak mbak cucu. Nya pakai pempes cucu kau betul. Cuman dalam pempes kau lah keluar najis. Kalau dalam paruinya banyak najis, sama dalam parui banyak najis. Tapi kalau lah keluar dari salurannya, dia sudah dihukum najis itu. Ini Bapak Ibu, risikonya kalau pakai pempes. Kan kita tidak tahu dia pipis atau tidak dalam pempes itu Pak. Kita gendongnya terus Pak. Tahu-tahu nanti habis salat, ternyata dia pipis Pak di pempes. Ulang salat balik. Ulangi salatnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu salat membawa najis. Nah, itu risikonya Pak kalau kita ya salat dekat cucu yang pakai pempes tadi. Tapi kalau dia tidak di area sujud, misalnya kita pakai sajadah, dia tidak masuk ke area sajadah, tidak apa-apa walaupun dia pipis dalam pempesnya. Yang masalahnya dia duduk di sajadah kita. Ini jangan dianggap sepele, tak sah salat ibu tu. Karena syarat sah salat suci badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Kalau ibu gendong dia, berarti dia termasuk pakaian ibu karena ibu pakai dia. Maka pakaian ibu tidak suci lagi karena ibu sedang memakai najis di gendongan ibu. Itu makanya anak cucu tu jadi buat ke masjid semayang digendong. Tinggal selagi duduk rumah. Untuk alu anak-anak balita yang alun menggari itu kan dibawa ke masjid semayang. Ya, kadang ada orang yang candu nampak dan bapak ibu. Padahal amaknya ada di rumah, tapi bawa aja anakku ke masjid, bergendong si cucu ke. Ya. Betul Nabi pernah menggendong cucunya namanya Umamah ya binti Abil As. Tapi itu sekali saja. Untuk menunjukkan hukum menggendong orang tu boleh dalam salat. Bukan menyuruh menggendong orang dalam salat itu. Kalau ada kondisi darurat, dah ada orang kama ketinggalan anak ko, kama ketinggalan cucu ko. Awak kapai ke masjid. Dah ada cucu sampai tinggal sampai menitip loh. Awak lah, itu keadaannya gendong. Itu boleh. Tapi bukan berarti setiap salat menggendong anak itu. Ada nampak dan bapak ibu di masjid di musala, tiuk sembahyang bergendong anak. Tujuannya apa? Induknya tu titip ke induknya dulu. Itu kasus kok pipis di pempes kok Pak? Ini tak sah salatnya tu. Nah kalau dulu kalau dia pipis kan tahu kita langsung dia kena langsung angek terasa kan. Kalau kini kita tak terasa angek dah angek ini lah pipis di pempes mah. Najis itu. Itu status hukumnya. Ya begitu dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di sini. Kalau tidak kita cukup dulu begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.